hati dan pikiran kami, agar kami menerima segalanya yang Engkau telah kirimkan untuk kami, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih MIT Garrett, barisan pemimpin belia dan elders dan saudara dan saudari di dalam Kristus. Ada satu cerita. Tadi sewaktu kita mempelajari pelajaran sekolah Sabat, ada satu petikan Elder Lesaya baca di dalam Alkitab. Terdapat di dalam Lukas 16 pasal 19. Orang kaya dan Lazarus. Lazarus ini seorang yang miskin dan dia meminta makanan dengan orang kaya ini. Dan orang kaya itu, Lazarus ini minta kalau ada sisa makanan dia kasih jatuhlah. Itulah yang Lazarus makan. Jadi apabila Lazarus meninggal dunia, orang kaya ini pun meninggal dunia. Dan malaikat mengangkat Lazarus ke surga, duduk di pangkuan Abraham. Manakala orang kaya ini pula dibawa ke alam orang mati. Oke, soalan saya di sini. Berapa ramai umat Tuhan di gereja Raun Labuaya ini mau jadi kaya? Lepas dengar cerita tadi, ada berani mau angkat tangan? Ada? Mungkin saya patut tukar soalan saya. Seterusnya, berapa ramai umat Tuhan di gereja Raun Labuaya ini mau mendermakan uang untuk tujuan pembinaan gereja dan sekolah Advent? Berapa ramai saudara dan saudari? Kan kita semua mau melakukan perkara yang baik, kan? Kita mau ada duit, dan kita mau duit nih kita derma. Kalau boleh kita punya gereja kita kasih cantik, halaman kasih cantik. Kalau boleh kita ada sekolah. Gereja bukan saja buka hari Sabat, tetapi buka setiap hari supaya orang boleh datang, boleh ada sesi-sesi perkongsian pengetahuan Alkitab, kan? Kita semua itu mau. Jadi tema makanan rohani kita pada Sabat ini, saudara dan saudari, adalah berkaitan kekayaan dan kejayaan berdasarkan Alkitab. 3 kunci untuk menjamin kekayaan dan kejayaan. Jadi sebenarnya kan tidak salah untuk menjadi kaya raya saudara dan saudari. Tidak salah untuk mau menjadi berjaya. Walaupun kita ini kaya raya, kita tidak akan pergi ke alam orang mati jika kita mengikut prinsip Alkitab. Setuju? Oke. Saya teruskan di sini. Apa yang akan kita pelajari pada Sabat ini? Ada 4 perkara penting yang akan kita pelajari. Kenapa kita sebagai seorang Seventh Day Adventist mesti mau berjaya di dalam kehidupan ini? Mesti. Nomor 1, kita akan belajar tentang berkat Tuhan. Mungkin selama ini saya pun sendiri kadang-kadang always complaining. Kita selalu komplain. Kita tidak nampak. Beberapa tahun dahulu saya bekerja di Kuala Lumpur sebagai seorang sales engineer. Kemudian tiba-tiba bapak saya jatuh sakit. Saya berat hati juga mau balik, tetapi itu tanggung jawab saya. Jadi take over family business bukan seperti yang lihat di dalam television lah, gempak. Jauh dari gempak, malahan struggle. Saya marah. Waktu itu kami punya kereta rosak. Kamu tahu apa saya buat saudara dan saudari? Saya marah, saya pukul tuh kereta. Saya tengok di atas langit. Tuhan, kenapa ini berlaku terjadi kepada saya? Jadi ini yang kita mau belajar. Nomor 1, berkat Tuhan. Bila kita selalu komplain, kita tidak nampak ini berkat Tuhan saudara dan saudari. Jadi ini pelajaran kali ini akan bantu kita lebih celik kepada berkat Tuhan. Oh, rupanya saya berdoa, baru saya berdoa, ada sudah berkat Tuhan. Kalau belum lagi kita berdoa, Tuhan ini sudah tahu dan Dia sudah mencurahkan berkat itu. Cuma kita tidak nampak sebab kita selalu komplain. Jadi nomor 2, pentingnya pengetahuan berkaitan keuangan. Kita mesti jadi kaya raya according to the Bible.
Itu sebab pentingnya berkaitan uang. Dari kecil lagi, ini untuk pathfinder, mesti mau bijak mengurus uang. Jangan terperangkap. Saya sudah berkawin. Kadang-kadang jika kita tidak bijak mengurus keuangan, number one, masalah perceraian adalah disebabkan keuangan. Kita tidak mau ini berlaku. Apalagi di dalam gereja kita. Kita mau keluarga yang bahagia, betul? Jadi pentingnya ilmu pengetahuan. Dan nomor 3, kita mesti mempunyai matlamat. Baru kita boleh berjaya. Baru berkat Tuhan itu kita nampak. Dan nomor 4, keberanian. Kebanyakan kita ada sudah idea. Ada sudah, I wanna do this, I wanna become this. Tetapi takut. Sebab kita tiada keberanian. Mungkin sebab kita di environment yang bukan membangun. Jadi ini yang kita akan belajar, supaya kita membuka pikiran kita, hati kita untuk menjadi yang lebih baik. Sebab 2023 adalah berapa? 1 bulan lebih lagi, kan? Kita baru ada new prime minister. Mungkin inilah akan saya tidak tahu. Nobody knows the future, kan? Tidak ada siapa yang tahu masa hadapan. Adakah ekonomi semakin bagus atau tidak? Jadi, sebagai seorang Kristen, kita perlu bersedia. Jangan kita mengharapkan ahli politik kita. Kita mesti mau bersedia. Kita ahli keluarga, kita ada tanggungan, kita ada tanggung jawab. Yang bukan ahli keluarga, support ahli keluarga kita, supaya kita boleh mengharungi sama-sama dan menjadi lebih kuat di dalam Yesus Kristus. Amin. Oke, seterusnya. Ada 3 kunci. Dan kunci yang pertama untuk menerima, bagaimana kita boleh menerima kejayaan dan kekayaan berdasarkan Alkitab. Nomor 1, kunci pertama, mesti ada ketua keluarga, didik anak-anak kita supaya mereka ada ketekunan, diligence. Apa ini ketekunan? Di dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat 1 dan 2. Kan? Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat 2, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bahagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Saudara dan saudari di dalam Kristus, semua kita ada impian, kan? Saya masih ada impian. Saya mau jadi orang yang berjaya. Saya mau jadi great speaker. Tadi saya kagum dengan macam mana Elder saya conduct itu sekolah Sabat. I want to be like him. Saya mau macam mana kita berbicara. Kadang-kadang saya pun takut. Tetapi kita mesti ada matlamat saudara dan saudari supaya kita boleh mengharungi kesusahan-kesusahan yang ada. Kalau kita tidak matlamat, kita tidak akan bertumbuh. Lagi-lagi di dunia, apalagi spiritual kita. Mesti mau ada matlamat saudara dan saudari. Jadi, apa kata kunci dia di sini? Kalau kita lihat di sebelah kiri ini, kanan kamu, nomor 1, mendengar suara Tuhan. Dan kita selalu berdoa, Tuhan, saya mau pekerjaan yang terbaik. Tuhan, saya mau ini. Dan bukan mungkin, ada. Tuhan kurniakan itu pemikiran. Roh Kudus berbisik di telinga kita. Kadang-kadang saya ada masalah di dalam bisnis. Ada masalah. Apa patut saya buat nih Tuhan? Kadang-kadang orang tidak percaya dengan saya. Tuhan, macam mana supaya orang boleh percaya dengan saya? Saya baru-baru ini saya jumpa klien di KK. Saya mau jual, saya punya consultation sama dia. Oh, dia reject. Kalau saya tidak dengar cakap Tuhan, pergi saja. This rejection will make you better.
Ini rejection ini akan menjadikan kamu yang lebih baik. Jadi kalau ada rejection, itu adalah berkat Tuhan. Kita punya perspektif sejak mungkin tidak nampak itu, saudara dan saudari. Mendengar suara Tuhan. Dan nomor 2, melakukan dengan setia segala perintah Tuhan. Kalau kita ikut perintah Tuhan, Tuhan ini kan, dia sudah ada. Soalan lah. Tuhan mau kita nih jadi papa kedana kan? Soalan kan? Maukah? Betul kan? Tuhan mau kita nih hidup miskin, hidup susah, saudara dan saudari. Saya ada baca satu buku. It's a Jewish, penulisnya Jewish, Rabbi Daniel Lapin. Dia cakap, wealth, kekayaan. Apa kata berlawanan bagi kekayaan ini? Bukan miskin, saudara dan saudari. Kejahatan. Kalau kita lihat orang-orang yang berhidup di dalam keadaan terdesak ini, mereka akan lebih cenderung untuk melakukan perkara yang salah, kan? Jadi Tuhan tidak mau kita hidup di dalam keadaan terdesak. Tuhan tidak mau kita hidup di dalam kesusahan. Tuhan mau kita berjaya. Itu dia, saudara dan saudari. Melakukan setia segala perintah Tuhan. Jujur di dalam bisnis. Jadi pemimpin yang baik, kan? Inilah yang kita akan mau terapkan kepada young leaders kita, anak-anak muda di gereja ini. Sebab apabila kita tiada sudah di sini, mereka lah yang akan memimpin gereja ini. Seterusnya, di dalam buku Amsal pasal 10 ayat 3 dan 4, Tuhan tidak akan membiarkan orang baik kelaparan, tetapi Dia menghalang orang jahat mencapai hasrat mereka. Orang malas akan jatuh miskin, tetapi orang rajin akan menjadi kaya. Di dalam perjalanan kehidupan saya sentiasa bertanya, Tuhan, when can I become successful? Bila saya mau boleh jadi berjaya ini, masih juga struggle. Mungkin kalau kita lihat kan, ayat nomor 3. Tetapi Dia menghalang orang jahat mencapai, saya tidak nampak. Tetapi Dia menghalang orang jahat mencapai hasrat mereka. Kemudian nomor 4, orang malas akan jatuh miskin. Jadi kalau kita masih lagi, kita ada goal, kan? Kita ada goal. Letaklah. Kita mau di gereja ini, kita mau persembahan dan persepuluhan mencapai sekian-sekian begini, kan? Tetapi masih lagi tidak dapat capai. Mungkin kita patut tanya diri kita sendiri, adakah kita malas berusaha? Mungkin sebab itu matlamat kita tidak capai lagi. Mungkin sebab itu gereja kita tidak berkembang lagi. Kalau gereja lain boleh berkembang, gereja lain boleh making huge donation, kenapa gereja kita tidak boleh? Semuanya adalah tanggung jawab kita bersama saudara dan saudari untuk membangunkan gereja kita. Kita tengok kata kunci nomor 1. Orang benar tidak akan kelaparan. Kalau kita ikut cakap Tuhan, kalau kita berusaha, kalau kita bersungguh-sungguh, macam tadi tekun ini bersungguh-sungguh, kita tidak akan kelaparan. Kena berhenti kerja. Kalau kita berdoa, Tuhan, apa patut saya buat seterusnya? Akan ada bisikan Roh Kudus bagi tahu, Kennedy, kamu buat ini. Tetapi kadang-kadang kita tidak dengar. Kita terlampau banyak idea-idea lain yang kita terima. Terlampau banyak pikiran negatif yang kita masukkan di dalam pikiran kita. Kan? Biasalah setiap pagi, apa kita buka dulu? Kita buka handphone kita dulu. Kan? Di handphone kita terlampau banyak news, semua negatif news. Pagi-pagi sudah kasih sumbat ini pikiran yang fresh ini dengan yang negatif, tidak baik sudah. Itulah kenapa Tuhan cakap
buatlah kebaktian pagi. Kasih masuk dulu yang bagus. Bila sudah bagus masuk, ada yang tidak bagus mau masuk, dia tidak akan berakar di dalam pikiran ini. Inilah our greatest assets. Our greatest asset. Kalau ada bibit pikiran yang tidak baiklah di sini. Kan? Nomor 2, tekun dalam mencari Tuhan dan melakukan hal-hal kebajikan, dan Dia akan memberi engkau ganjaran. Kita ada pekerjaan, kita ada bisnis, bagi persembahan dan persepuluhan. Mungkin kadang-kadang alamak, saya pun struggle, saya ada komitmen, saya kena bayar ini loan, tidak cukup lagi, macam mana saya mau bagi 10%, besar 10%, habislah saya kena bayar insurance, kena bayar apa, habis kan. Tetapi macam mana Tuhan mau bagi berkat kalau kita takut mau bagi, kan? Ini kekayaan ini, the feeling of rich is not material. Bukan ada duit baru boleh kaya, tetapi it's inside. Kamu pernah rasakan bila kamu bagi, bukan bagi di gereja lah, kita bagi di luar, derma. Kalau kamu bagi derma, contoh 100 ringgit, atau ada pengemis biasanya kasih 1 ringgit, tapi kamu bagi 10 ringgit, atau at least 5 ringgit lah. Kamu dah rasakan kamu nih kaya daripada orang lain yang bagi 1 ringgit, kan? That's the confidence, saudara dan saudari. Itu yang kita mau. Bila kita ada keyakinan, itu yang Tuhan mau. Bila kita berani memberi untuk Tuhan, dia tolong saya punya umat, saya patut bagi lagi lebih sama dia. Tapi kalau kita sentiasa pikir, alamak ini tidak cukup lah, macam mana saya mau bagi dia? It's mindset, saudara dan saudari. Mau hujung tahun sudah, mau hujung bulan sudah, kan? Sudah mungkin bulan depan, mungkin sempat lagi kan sahabat ini untuk bagi persembahan dan persepuluhan kita, gaji. Itulah pertama kali kita bagi. Jangan mau tahan-tahan. Oke, nomor 3, tidak bertekun akan menyebabkan kamu jatuh dalam kemiskinan. Lack of focus. Kalau bisnis, alamak, orang sana cakap, ini yang bagus. This is the big thing now. Ini yang saya mau buat. Kemudian lama-lama tukar lagi. Mana fokus, saudara dan saudari? Fokus on one thing. Kalau kamu mau berjaya, kalau mau naik pangkat, apa patut saya buat untuk saya naik pangkat? Jangan buat yang unnecessary things. Itu sebabnya kita kena bijak. Kadang-kadang orang atas dia tidak mau kasih kita naik pangkat. Jadi sebab itu kita kena bijak. Apa patut saya buat? Adakah ini membantu di dalam di dalam kehidupan saya? Kalau saya naik pangkat, gaji saya bertambah, saya boleh bagi gereja lebih, saya boleh tolong keluarga saya dengan lebih lagi, kan bagus, kan? Daripada income yang sama, macam mana mau tolong gereja, macam mana mau tolong keluarga? Mungkin sekarang sehat, apa terjadi kalau keluarga kita jatuh sakit? Saya pernah berada di dalam keadaan sedemikian, saudara dan saudara. Beberapa tahun yang lalu bapak kami mulai jatuh sakit. Dia tidak insurance. Kesian betul. Bisnis kami ada loan lagi. Struggle betul. Waktu itu saudara dan saudari, saya jadi seorang yang pemarah. Sikit-sikit mau marah. Macam bagus lagi saya tidak ada di rumah. Asal di rumah macam stres. Asal tanya, macam mana mau bayar nih? Terus mau naik itu darah. Betul saudara dan saudari. Itulah kita mesti mau berjaya di dalam kehidupan ini supaya kita boleh jaga keluarga kita. Kadang-kadang saya marah dengan diri saya. Saya mau jadi berjaya supaya saya boleh jaga keluarga saya. Macam mana saya mau jaga, saya mau jadi orang yang ada duit supaya saya boleh bagi perubatan yang terbaik kepada keluarga saya. Tetapi waktu itu saya tidak dapat. Tuhan, saya mau duit yang banyak.
Saya janji, saya tidak mau kereta, saya tidak mau rumah, saya mau supaya saya boleh jaga bapak saya saja. Itu dia saudara dan saudari. Tekun, focus on one thing. Jangan biarkan suara-suara luar, oh cakap, kamu tidak boleh buat ini, brother. You cannot do this. Janganlah pergi sini. Apa yang Tuhan mau kamu jadi? Tuhan mau kamu jadi berjaya. Kalau ini dia mau kamu jadi, itulah yang kamu dengar. Bukan daripada this person. It's only going to clouded your mind. Seterusnya, Amsal pasal 13 ayat 4. Orang malas yang banyak keinginan tidak akan mencapainya. Orang rajin akan mendapat apa saja yang diingini mereka. Jika kita rajin, apa saja kita boleh dapat. Jika kita fokus, tekun, diligent, tengok ni. Mana ini kan? Oh ya, tidak nampak pula hitam. Diligent, right, and lazy. Jangan jadi malas. Kalau biasanya bekerja sendiri, besok kena kerjalah. Kalau kita bekerja dengan sebuah syarikat, hari Isnin ini cuti, spend masa dengan keluarga. Hari Minggu, hari Selasa bekerja bersungguh-sungguh. Apa yang patut saya buat so that I can land that next promotion? I can be the next head of department. Saya boleh jadi ketua jabatan. Jangan mau jadi biasa-biasa saja saudara dan saudari. Mesti mau jadi yang terbaik. Kata kunci dia, keinginan tanpa usaha tidak akan membuahkan hasil. Oh, I wanna be a millionaire. I wanna be rich. Mau saja tapi tiada usaha. Di rumah baring-baring, duduk-duduk, scroll YouTube, tengok Netflix. Kan? Itulah kenapa orang, kalau kita lihat kan, kenapa di dalam tadi apa tuh cerita Alkitab Lukas pasal 13 orang kaya, tapi dia jahat kan? Sebab orang jahat ini dia rajin daripada kita. Jadi kalau orang jahat ini lebih rajin berusaha daripada kita, apa jadi dengan dunia ini? Inilah tanggung jawab kita. Orang jahat ini rajin, kita kena 2 kali lagi rajin, supaya kita boleh jaga orang-orang kita. Macam mana kita mau harap orang lain dia mau jaga orang keluarga kita? Memang tidak dapat. Dia orang cakap, oh ya saya akan tolong. Mana dia dapat? Dia pun ada komitmen lain lagi. This is your responsibility, saudara dan saudari. Nomor 2, bertekun dalam satu perkara adalah salah satu cara yang akan membawa kepada kekayaan dan kejayaan. Fokus, apa kamu mau jadi? Jadi mulai hari ini yang Master Guide, MIT, Pathfinders, dari kecil lagi ajar anak kita, apa kamu mau jadi? Set goals. Kadang-kadang sudah habis sekolah pun pergi masuk course ini, buat pinjaman, lepas itu saya tidak suka lah ini. Sayang mah duit saudara dan saudari. Membayar hutang pinjaman bukan mudah kan? Orang dewasa sangat memahami ini, tapi anak-anak tidak paham. Oh, sudah halfway tukar course lagi, habislah, patahlah pinggang ibu bapak. Kan? Ajar anak-anak kita saudara dan saudari. Kunci yang kedua untuk menerima kekayaan dan kejayaan berdasarkan Alkitab, mencari Tuhan dalam segala perkara. Seek God in everything. Seek God. Pagi-pagi hari Isnin sudah telepon. Apa ini? Sudah siap kerja? Sekejap lagi ada presentation. Buat kebaktian keluarga dulu, saudara dan saudari. Baru kalau ada apa ini, bila sudah ada ini saya sudah pernah try. Kalau ada kebaktian keluarga kan, atau kalau belum berkawin atau ada kebaktian lah, ada baca Alkitab, ada dengar yang positif kan. Kalau malas pun baca, buka YouTube. Yang penting positif bukan yang cakap berita perang sana, jangan. Yang positif, motivasi banyak supaya kita ada semangat. Tidak lagi belum lagi jam 8 mulai kerja sudah down. Jangan begitu.
Jadi mencari Tuhan dulu. 2 Tawarik 31 ayat 20 dan 21. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, dia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati sehingga usahanya berhasil. Kata kunci dia, melakukan apa yang baik. Kadang-kadang, bos suruh buat ini, kita tidak tahu apa mau buat. Kan, alamak ini, this is against my belief. Tapi terpaksa buat jugalah, kalau tidak kena buang kerja. Itulah sebab kita mesti tekun belajar Alkitab supaya ada pendirian. Seek God first, supaya Tuhan yang terutama. Saya ada jumpa orang, dia tidak peduli, kena buang kerja pun kena buang lah. Tetapi kita tidak mau itu terjadi di dalam gereja kita. Itu sebab kita mesti mau berjaya. Kalau orang jahat berjaya, habislah kita kena tekan. Las-las kita pun jadi orang jahat, tidak mau pergi gereja lagi. Kata kunci kedua, lakukan dengan segenap hati. Give everything you have. Bukan mau setengah-setengah. Pergi sini lepas itu patah balik. Kasih habis. Belajar kasih habis. Fokus. Oke? Tidak mau ada apa ini? Baru 10 macam adik saya. Asal mau praktis piano, mau ada saya jaga. Kalau tiada, mau pergi tandas lah, mau main handphone lah. Las itu 2 jam, rupanya 10 menit, 15 menit saya teng. Yang lain tiada apa habuk. Mesti mau fokus. Oke, next. Tidak lama lagi nih. Mazmur 1 ayat 1 hingga 3. Berbahagialah orang yang tidak mengikut nasihat orang jahat, tidak mengikut contoh orang yang berdosa, atau bergaul dengan orang yang menghina Allah, tetapi suka mentaati Taurat Tuhan dan merenungkannya siang malam. Mereka berjaya dalam segala usaha. Mereka seperti pokok yang ditanam di tepi sungai, yang berbuah pada musimnya dan tidak pernah layu daunnya. Kata kunci, bergembiralah dalam hukum Tuhan. Kadang-kadang hari Sabat, sejak kita perhatikan, sejak ini, saya tidak tahu lah di gereja sini, sejak sini pandemik, tidak boleh pergi gereja. Lepas itu sekarang boleh sudah, kehadiran gereja berkurangan. Malas sudah, tiada apa-apa lah, boleh apa. Kalau pergi gereja pun same old. Ini sejak kena cerita, boring lah. This is apa nih? Gereja punya tanggung jawab. Jangan jadi boring speaker, saudara dan saudari. Mesti mau bersemangat. Saya mesti mau improve saya punya skill supaya saya boleh tawan jiwa-jiwa anak-anak ini, supaya saya boleh jadi great leader. Di sinilah tempat kita praktis. If we become a great leader here, we can become much greater leader outside. Kita mau kan begitu? Ini asal jadi leader yang korup, kena pilih juga lagi. This is our responsibility. Jadi kita yang mau buat dulu. Next, oke. Kata kunci yang ketiga dan yang terakhir. Kalau saya buat sampai 6 terlampau panjang kan? Mencari kebenaran, seek righteousness. Seek righteousness. Apa nih kebenaran? Mazmur 37 ayat 25 hingga 26. Kini aku sudah tua dan sudah hidup lama, tetapi aku tidak pernah melihat orang baik ditinggalkan Tuhan, ataupun anak mereka meminta-minta makanan. Mereka sentiasa memberi dan meminjamkan dengan murah hati, dan anak-anak mereka menjadi berkat bagi mereka. Kata kunci, Tuhan tidak meninggalkan orang baik. Kalau kita berjaya, kan? Kebanyakanlah self-made millionaire atau orang yang lahir, kita
Kita tidak lahir terus ada 1 juta atau ada banyak harta, tidak kan? Kita berusaha. Kita nih ibu bapak berusaha. Sekali bila kita tiada, anak kita yang tinggal dan mereka tidak ada nilai-nilai atau yang kita ada nih, habislah ini harta. Lepas itu mereka pun terpesong. Inilah maksudnya seek righteousness. Ajar mereka nih supaya ini harta kita yang kita kumpul ini seumur hidup kita tidak kena kasih habis 10 tahun. Susah cari duit, sekejap saja kasih habis. Kan? Ajar ini sama anak-anak. Ajar dorang daripada macam mana pentingnya mengurus uang. Supaya dorang tidak buat kesilapan yang sama, supaya nanti mereka berkawin tiada penceraian berlaku, tidak bergaduh, tiada periuk terumban sana sini di rumah. Penting ini saudara dan saudari, seek righteousness. Ajar anak-anak kita cemana pentingnya ini keuangan, terutamanya berdasarkan Alkitab. Follow ini guideline. Oke. Apa yang kita dapat apabila kita melakukan perkara yang baik-baik? When you practice righteousness, apa yang kita dapat di dalam hidup ini? Tuhan tidak akan meninggalkan kamu. Oh, ini umat saya. Kenapa saya mau kasih dia susah? Kan? Saya mau kasih berkat sama dia biar berkelimpahan. Itulah yang berkelimpahan itulah yang dia mau tolong orang lain. Nomor 2, kamu tidak akan dibelenggu masalah dan kemiskinan. Anak-anakmu tidak akan meminta sedekah. Jadi maksud dari sini, kalau kita righteous, kita ikut apa yang Tuhan ajar kita. Bila kita cakap jadi kaya, kita ada income lebih, kita mau tukar kereta, kita mau pindah rumah baru, kita mau new gadget, kan? No. Apa yang Tuhan mau nih, kita jadi kaya supaya kita boleh tolong lagi ramai orang. Orang putih bilang millionaire next door. Kita tidak tahu pun dia millionaire. Rupanya dia millionaire sebab dia biasa-biasa saja. Bawa kereta biasa-biasa, tinggal rumah biasa-biasa, tapi dia millionaire. Itu yang Tuhan mau. Dia mau yang biasa-biasa tapi banyak tolong orang. Bukan mau yang nampak gebak tetapi minta tolong pun susah. Don't be like that. Don't be that kind of person. Jangan jadi seperti itu. Nomor 3, kamu akan lebih mudah untuk memaafkan orang lain. Kalau kita nampak orang yang tinggi ego dia, susah betul mau kasih maaf, susah betul mau move on. Suatu ketika dulu bapak mama saya, ada orang businessman and businesswoman yang boleh kira baguslah. Tetapi ada sampai satu masa kan, kita kena evolve, kita kena berjalan seiringan dengan masa ini. Kalau kita masih stick dengan apa yang kita buat, tetapi peredaran masa ini sudah jauh, kita tidak dapat survive. Jadi mesti kita mau adapt supaya kita boleh survive. Adapt with integrity of the Bible lah, bukan adapt mau ikut ini ikut tidak bagus pun sebab mau hidup. Bukan begitu saudara dan saudari. Ini yang righteousness punya adaptation. Jangan jadi macam dinosaur, tidak dapat adapt, mati. Jadi kita mesti mau adapt. Sentiasa mau belajar, sentiasa rajin baca buku. Untuk anak-anak ini mesti mau rajin baca buku. Supaya tidak ketinggalan. Supaya orang yang bijak saja yang boleh dapat cari uang yang banyak. Orang yang tidak bisa. Kalau kita tengok bank account kita masih lagi di dalam kesusahan, kesempitan, maksudnya kita perlu ilmu pengetahuan lebih, kena belajar. Oke, nomor 4, kamu jadi pemberi dan bukan peminta. Ya, kita akan rajin memberi. Ada saja masalah.
saya kasih. Tapi kasih yang bagus lah. Ada orang yang kasih untuk publicity, untuk viral. Don't be like that kind of person juga. Kita memberi untuk Tuhan. Dan yang kelima, keturunanmu akan diberkati. Mereka akan bertambah dan hidup mereka sentiasa dipenuhi berkat. Supaya bukan saja kita yang diberkati, anak kita, cucu kita, anak-anak mereka, itu yang kita mau. Dan seterusnya. Amsal 8 ayat 18 hingga 21. Aku dapat memberi kamu kekayaan dan kehormatan, kemakmuran dan kejayaan. Apa yang kamu terima daripadaku lebih baik daripada emas tulen, lebih baik daripada perak murni. Aku mengambil jalan kejujuran, aku mengikut jalan keadilan. Aku memberikan kekayaan kepada orang yang mengasihi aku, dan aku memenuhi rumah mereka dengan harta. Kata kunci di situ, kekayaan dan kebenaran yang bertahan selama-lamanya, kekayaan Alkitabiah. Ini kalau kamu kenal Patrick David, dia ini imigran dari Palestina tetapi menetap di US. Dia cerita pasal generational wealth. Ya, kita mau harta kita yang bagi dengan anak tidak habis, bagi dengan cucu pun tidak habis. Jangan itu yang kita mau. Apa hartanya? Harta yang di sini. Hari-hari guna duit, tetapi macam mana supaya itu duit bertambah, macam mana supaya boleh jadi tolong orang. Ini yang kita mau. Ya, dan inilah tanggung jawab kita semua yang hadir di gereja pada hari Sabat ini. Dan kesimpulan dia, kita perlu tekun. Ini terlampau kecil pula. Usaha yang berhati-hati dan berterusan kerja keras yang konsisten. Kunci kepada semua kunci. Mesti mau kerja keras lah. Bukan, I'm already a Seventh-day Adventist. Salvation already in my hand. Mesti lagi mau kerja keras saudara dan saudari. Mesti mau jadi yang lebih baik. Next year will be your greatest year. Tahun depan adalah tahun di mana kamu akan dinaikkan pangkat, tahun di mana bisnis kamu akan menjadi lebih baik. Sekolah kamu akan menjadi yang pelajaran kamu di sekolah kamu akan jadi pelajar yang terbaik. Mencari Tuhan, sentiasa bersedia untuk menyenangkan Tuhan dan bergembira di jalannya, mencari bimbingan dan kehendaknya dalam hidup Anda, membolehkan Dia membimbing Anda dan memberkati Anda. Mesti mau cari Tuhan. Kadang-kadang kalau kita ada masalah, Tuhan apa saya mau buat? Di situ Tuhan terus kasih itu jawaban. Kadang-kadang Dia kasih itu masalah, tapi kita tidak nampak, kita komplain. Ada saya nampak satu video. Dia cakap, bila saya berdoa untuk untuk berjaya saya tidak dapat. Saya nampak kegagalan saja, tapi kita tidak nampak dari perspektif lain. Sebenarnya kalau kita daripada kegagalan itulah, kalau kita tekun, kita akan jadi berjaya. Saya berdoa untuk dikuatkan, tapi ada saja orang mau kasih jatuh saya. Jadi apa kita mau buat? Itulah yang Tuhan jawab. Dia mau kita jadi kuat, itulah ada orang mau kasih jatuh dia. Kan? Tuhan tidak jawablah doa saya. Tuhan jawab terus. Tuhan terus curahkan berkat Dia kepada kita. Dan yang ketiga, mencari kebenaran. Sentiasa berusaha untuk menjalani kehidupan yang penuh kebenaran dan Anda akan diberkati olehnya. Kita sentiasa berusaha untuk mungkin tempat kerja ini bukan yang terbaik. Kan dulu mesti mau setia pada satu tempat kerja saja. Tapi sekarang kalau kita selalu berpindah tempat kerja, lagi cepat itu naik gaji daripada tetap di satu tempat kerja. Mungkin ini sektor swasta lah, mungkin kalau sektor kerajaan tidak dapatlah. Jadi itu mesti mau berani. Tuhan tidak dapat melakukannya tanpa Anda. Walau apapun Tuhan, berkat Tuhan kasih sama kita,
Kalau kita tidur-tidur saja di rumah, tidak buat apa-apa, berpeluk tubuh, I wanna this, but I'm too lazy to do it. Mana itu berkat sampai? Kan? Semoga kita sentiasa bersemangat di dalam kehidupan ini menjadi pemimpin yang lebih baik dan lebih berusaha untuk keluarga dan anak-anak kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk makanan rohani ini ya Tuhan. Teruslah sematkan di dalam minda dan hati pikiran kami, agar kami sentiasa berusaha, agar kami sentiasa menjadi yang lebih baik ya Tuhan. Jangan kami tidak mempunyai matlamat di dalam kehidupan ini. Kami mau menjadi orang yang berjaya, orang yang kaya raya, agar kami dapat mengongsikan berkat-Mu kepada orang lain ya Tuhan. Gunalah kami di dalam kehidupan ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.